Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jafeti Bahri dengan NIM 073063. Tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk melengkapi tugas 9 dari administrasi supervisi pendidikan yang judulnya yaitu Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat atau HUSEMAS. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Pertama ada kata administrasi berasal dari kata Latin yaitu ad dan ministru, yang mempunyai arti kepada dan eh, melayani. Nah, administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam satu pola kerjasama. Nah, administrasi hubungan sekolah masyarakat atau SEMAS adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Nah, dapat dari pengertian di atas dapat kita ambil elemen pentingnya yaitu pertama adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Lalu yang kedua untuk harapan masyarakat itu uh, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Lalu yang ketiga untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik lalu komunikasi dua arah yang efisien. Lalu ada tiga faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama faktor perubahan sifat, tujuan dan metode mengajar di sekolah. Lalu yang kedua faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam pendidikan di sekolah dan keduanya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Lalu yang ketiga faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Lalu jenis-jenis hubungan masyarakat dan sekolah pertama ada hubungan edukatif, ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarganya. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat menyebabkan keraguan-keraguan pendirian dan sikap pada diri anak. Lalu ada hubungan kultural. Hubungan kultural adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Nah, untuk itu diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan sekolah dan kehidupan masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pelayanan, bahan pengajaran, metode-metode pengajaran. Hubungan institusional yang hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, kepala universitas tempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan pada umumnya. Lalu bentuk operasional hubungan sekolah masyarakat bisa bermacam-macam tergantung pada aktivitas sekolah, kondisi dan situasi sekolah, fasilitas dan sebagainya. Sama di bidang sarana akademik tinggi atau rendahnya prestasi, kuantitas dan kualitas, penelitian karya ilmiah, skala nasional, internasional, jumlah dan tingkat kerja sama kesarjanaan guru-gurunya. Itu di bidang prasarana pendidikan atau gedung bangunan sekolah, termasuk sekolah, ruang-ruang belajar, praktikum, ruang kantor, dan sebagainya. Di bidang sosial, partisipasi sekolah dengan masyarakat seperti kerja bakti, perayaan hari besar nasional dan keagamaan, pengembangan lingkungan, tamanisasi, kebersihan, dan sebagainya. Empat, kegiatan pariwisata juga bisa dijadikan sarana USEMAS atau hubungan sekolah masyarakat. Lalu yang kelima, kegiatan olahraga dan kesenian juga dapat merupakan sarana USEMAS. Lalu ada prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, integritas. Prinsip ini mengandung makna bahwa kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid dalam sekolah atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat dibutuhkan. Lebih-lebih dalam era informasi dan informasi ini masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan
secara langsung. Lalu kontinuitas atau prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan di masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidensial, terus waktu itu oleh ini menyebabkan masyarakat itu dikaitkan dengan pada diri orang lain. Nah, dari apabila ini kondisi maka akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua tua dan masyarakat. Lalu asas simplicity, prinsip ini mengakhiri agar dalam proses hubungan dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun kelompok pihak memberi informasi, yaitu sekolah dapat menyederhanakan informasi yang disajikan. Nah, dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah yang sangat ilmiah. Oleh sebab itu, penggunaan istilah dapat mungkin disesuaikan dengan tingkat masyarakat. Lalu ada coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi hendaknya menyambung dan mencakup semua aspek atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikulum, remedial, teaching, dan lain-lain. Adalah constructiveness, yaitu program pembangunan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan aksi yang konstruktif dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan sekolah sesuai dengan persyaratan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah yang perlu dikomunikasikan secara terus-menerus kepada masyarakat tertentu. Lalu ada adaptability atau pengembangan masyarakatnya disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan di dalam masyarakat. Penyelesaian dalam hal ini termasuk penyelesaian aktivitas kebiasaan, budaya, kultur, dan bahan informasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah memberikan dengan pada saat pagi hari. Nah, selanjutnya ada teknik administrasi hubungan dan masyarakat. Pertama, teknik tertulis, yaitu antara masyarakat dan sekolah sekitar secara tertulis digunakan meliputi buku tahun ajaran tentang tata-tata tertib dan masuknya hari libur dan tahun ajaran baru seperti itu. Lalu ada pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid juga bisa disebarkan ke masyarakat selain untuk menunjukkan pengertian masyarakat sekaligus untuk promosi lembaga. Lalu berita kegiatan. Berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selebaran kertas informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah atau pesantren, dan membacakannya tua mungkin akan mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itu ada teknik desain dengan sekolah juga desain seperti kunjungan rumah. Oleh kunjungan rumah ini guru akan mengetahui masalah anaknya di rumah apa. Bila diketahui problemnya secara totalitas, maka program akan lebih mudah direncanakan dan disesuaikan dengan minatnya. Lalu ada panggilan orang tua, itu mengadakan kunjungan rumah pihak sekolah, ini juga mendorong orang tua ke datang sekolah. Setelah datang, mereka diberikan penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan. Lalu ada pertemuan. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Nah, sebelum pertemuan disusun terlebih dahulu
Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara. Lalu ada teknik peragaan. Mas dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat perangan yang diselenggarakan oleh kepala sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran, misalkan TK menampilkan nyanyi, membaca puisi, menari, bahkan prestasi atau bakat lainnya. Nah, dengan menyampaikan program-program peningkatan ini, uh, juga masalah hambatan yang dapat merealisasikan program-program itu. Lalu ada teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam dengan orang tua, murid, dan masyarakat dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio sekaligus sebagai sarana promosi. Lalu ada proses administrasi antara USEMAS. Pertama, penyusunan program USEMAS memperhatikan dana tersedia, ciri masyarakat, daerah, jangkauan, sarana, atau media dan teknik yang dilaksanakan dalam mengadakan USEMAS tersebut. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Lalu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen dari pelaksanaan USEMAS. Oleh karena itu, tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan USEMAS dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan USEMAS, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bidang dan kegiatan di dalam itu perlu adanya sinkronisasi. Lalu ada pengawasan pada administrasi USEMAS dapat berupa evaluasi. USEMAS dapat dievaluasi menjadi dua kriteria, yaitu efektivitas, yaitu apakah sudah tercapai, lalu efisiensi untuk mengenai sumber dan potensi yang baik. Lalu peran personil dalam USEMAS. Nah, guru merupakan kunci penting dalam kegiatan USEMAS. Beberapa yang melakukannya karena membantu sekolah dan melaksanakan teknik-teknik USEMAS. Meskipun kepala sekolah orang kunci USEMAS, tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program USEMAS untuk guru. Guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal yang berkaitan dengan USEMAS disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada, lalu membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang berkembang di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi pemimpin masyarakat. Lalu dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etik. Kode etik guru ada aturan rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar. Kode etik mengatur juga manusia berbudi di masyarakat, karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat. Maka menjadi kewajiban untuk melaksanakan dan mengikutinya. Lalu keempat, peserta terlibat dalam kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Dan lalu yang kelima, mempersiapkan anak agar lebih berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum seperti mengunjungi museum, peringati hari-hari besar keagamaan dan nasional. Lalu karena bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring orang-orang yang agar lebih hati peraturan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum.